Hak cekal bukan di penyidik, hak cekal itu di Dirjen Imigrasi. Ya, dia mengusulkan. Ya, makanya sebenarnya kita nggak ada hubungan dengan KPK ini. Kita minta Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ini surat dari DPR dan surat ini bukan surat pribadi, ya, tapi ini adalah surat lembaga. Saya kira itu. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengadakan konferensi pers malam-malam, ya, karena seharian tadi memang kita membahas, ya, selain mengerjakan paripurna, ya, tadi juga di paripurna banyak sekali teman-teman anggota yang menanyakan terkait kasus pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap ketua DPR. Sehingga dari pagi tadi memang kita sangat aktif menyelenggarakan rapat dan juga termasuk rapat untuk membahas, ya, situasi yang ada dan menjawab beberapa surat tadi. Dan salah satu surat yang masuk adalah surat semacam nota keberatan dari fraksi Partai Golkar. Pembahasan kita lakukan karena sebetulnya tanpa ada surat dari fraksi lain atau fraksi-fraksi, memang pimpinan seharusnya sudah membuat tanggapan terhadap situasi. Ya. Silakan. Selamat datang Pak. Salam. Ya. Ya. Jadi tadi di paripurna juga banyak pertanyaan dan juga banyak permintaan supaya pimpinan memberikan sikap terhadap ini secara resmi kelembagaan. Ya. Tentu masing-masing pimpinan sudah ada yang menyatakan sikap, tetapi perlu ada sikap kelembagaan. Sebetulnya tadi setelah surat nota keberatan dari fraksi Partai Golkar masuk, bisa saja pimpinan langsung meneruskan surat masuk. Itu biasa dalam tugas pimpinan DPR. Cuman kita merasa bahwa situasi ini memerlukan sikap yang kompak dan sikap dari kelembagaan Dewan secara resmi dan dalam format yang lebih luas. Karena itulah berdasarkan hasil rapim tadi siang, kami juga mengundang, kebetulan tadi pimpinan lengkap, kami akhirnya mengundang Badan Musyawarah atau pengganti BAMUS rapat konsultasi, di mana alhamdulillah hampir semua fraksi hadir, kecuali fraksi Hanura dan fraksi Demokrat yang tidak hadir. Dan baru saja selesai, ya, karena kami ingin mengambil satu sikap yang bukan merupakan sikap rapim saja, tetapi paling tidak adalah sikap BAMUS sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi yang ada di DPR. Ya. Dan baru selesai, ya, kesimpulan dari rapatnya kami belum sempat menuliskan rilisnya. Besok kami akan menyelenggarakan konferensi pers lagi setelah bersurat kepada Presiden. Tapi inti dari kesimpulannya adalah, pertama kami akan meneruskan surat, melanjutkan surat atau nota protes dari fraksi Partai Golkar itu menjadi sikap dari Badan Musyawarah DPR, ya, yang akan kami sampaikan kepada Presiden. Tentunya secara teknis nanti
akan ditandatangani oleh seluruh pimpinan atau pimpinan yang ditunjuk. Yang kedua, inti dari keberatan itu adalah keberatan kita, ya, akhirnya menjadi keberatan DPR tentunya atau keberatan Bamus, bahwa tindakan pencekalan kepada ketua DPR telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada. Yang pertama, bahwa faktanya bahwa Saudara Setia Novanto adalah ketua DPR yang secara kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang MD3, Undang-Undang 17 tahun 2014 memiliki posisi yang penting, ya, dalam struktur ketatanegaraan kita. Yang kedua, DPR berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, ketua DPR juga menjalankan fungsi-fungsi diplomasi. Kita tahu bahwa ada banyak forum internasional yang kadang-kadang tidak bisa diwakili oleh anggota atau pimpinan dewan yang lainnya. Seperti akhir bulan ini akan ada pertemuan MIKTA, yaitu pertemuan antara pimpinan-pimpinan parlemen negara-negara industri, yang di dalamnya termasuk Indonesia, Meksiko, Korea, ya, Australia, ya. Itu biasanya dihadiri oleh pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka Pak Novanto tidak bisa pergi, ya. Kami juga sedang menindaklanjuti follow up, ya, undangan dari beberapa parlemen dari negara-negara Arab, khususnya Saudi Arabia dan Bahrain. Tetapi dalam hal ini Saudi Arabia adalah menindaklanjuti kunjungan dari Raja Salman ke DPR. Kita juga sedang menyiapkan kunjungan, ya, karena ada antusiasme, ya, dari Majelis Syuro Saudi Arabia dengan Majelis Syuro Indonesia, dan khususnya dengan Ketua DPR, terutama setelah pidato bersandingan antara Raja Salman dengan Ketua DPR pada sambutan, ya, tanggal berapa? 2 Maret yang lalu. Nah, ini adalah hal-hal yang tentunya pencekalan ini menyebabkan, atau pencegahan ini menyebabkan tidak saja Ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya, tetapi juga mencoreng nama Indonesia dan khususnya nama DPR dalam kancah diplomasi internasional. Yang ketiga adalah, kalau alasan pengajuan cekal KPK kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi, adalah sekedar untuk memudahkan, ya, pemeriksaan, setahu saya Ketua DPR selama ini adalah orang yang paling kooperatif dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, ya. Kemudian perlu dicatat juga adalah bahwa pencegahan terhadap Ketua DPR yang berstatus sebagai saksi dapat mengganggu kerja kelembagaan dan memperburuk citra DPR, ya, sebagai lembaga negara di mata publik, tidak saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Berdasarkan pertimbangan di atas, bahkan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 PUU 9/2011 yang diantaranya memiliki konsekuensi hukum bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri dalam proses penyelidikan belum memiliki kepastian hukum, karena negara harus menjamin hak setiap orang untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pencegahan perjalanan ke luar negeri berdasar 1945 yang menjamin hak-hak dasar seseorang berdasarkan konstitusi. Ini adalah poin-poin dari surat yang akan kami sampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Bamus juga tadi mengamanahkan kepada pimpinan Dewan agar berkonsultasi, ya, dengan kepada Presiden terhadap kekuatan atau pelaksanaan fungsi dari
kelembagaan-kelembagaan negara yang harus menjunjung tinggi hukum dan etika kenegaraan sesuai dengan ketetapan MPR RI. Jadi ini adalah tugas-tugas yang diamanahkan tadi di dalam Bamus kepada kami, ya, sehingga pimpinan Dewan besok akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah berkirim surat terkait dengan nota keberatan, dan yang kedua adalah berkirim surat terkait dengan rapat konsultasi kepada Presiden. Saya kira itulah teman-teman diselenggarakan sekali lagi adalah dalam rangka melindungi, ya, dan menjaga, ya, ketatanegaraan kita, ya, etika antara kelembagaan negara kita dan RI, karena bagaimanapun DPR adalah lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini, yang apabila di dalamnya terjadi gangguan, maka ada sekian banyak, ya, kelembagaan lainnya yang ikut, ya, terkait dan terganggu kerja dan kinerjanya. Saya kira itu dari saya. Kalau Pak Fadli ada yang mau disampaikan, kalau tidak, kami persilakan kepada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Fadli. Ya. Nonton Kompas Pak Fadli. Terkait itu, apakah sekaligus meminta agar Presiden membatalkan pencekalan terhadap Pak Novanto? Ya, Presiden sebagai atasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Sekyu Dirjen Imigrasi, memang juga diminta untuk membatalkan surat pencekalan atau pencegahan yang sudah keluar. Karena sekali lagi ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, hak-hak asasi baik anggota apalagi pimpinan lembaga negara, dan juga bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat 1 tentang keimigrasian. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi dasar, ya, bagi permintaan itu. Saya kira itu. Dinamika di Bamus DPR seperti itu Pak? Apakah semua fraksi memang setuju atau ada fraksi yang semua fraksi merasakan hal yang sama, ya, dan semua fraksi mengusulkan hal yang sama, ya, agar seluruh masyarakat juga mengetahui bahwa DPR itu di dalam konstitusi diatur, ya, imunitasnya, dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa pasal tentang imunitas itu tidak pernah dibatalkan dalam konstitusi negara atau dihilangkan, tetapi implementasinya memang belum ada pengaturan yang teknis. Kalau di negara-negara demokrasinya maju, maka yang disebut dengan imunitas itu artinya, sebagaimana juga Presiden, anggota DPR tidak bisa diproses hukum. Saya sering mencontohkan, ini kan adalah elected official. Kalau Presiden, ya, tiba-tiba nabrak tetangganya karena main motor pagi hari, tetangganya meninggal, dia tidak boleh diperiksa oleh Polres atau Polsek. Dia diperiksa dalam hak menyatakan pendapat DPR, yang kalau DPR menyetujui hak menyatakan pendapat, barulah kemudian bersurat kepada Mahkamah Konstitusi menuntut Presiden telah melakukan salah satu dari 12 artikel of impeachment atau pasal-pasal yang menyebabkan Presiden bisa dijatuhkan. Terjadilah persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita sudah membentuk Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rangka ikhtiar itu, ya. Tetapi memang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya. Kalau kita memakai DKPP saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu sudah efektif sebetulnya, sehingga penyelenggara pemilu itu nggak ada yang masuk bui hampir, karena semuanya dipecat paling tinggi, ya, ditegur atau dipecat begitu, final. Kalau setelah itu dia mau diproses, silakan setelah atribut dia sebagai anggota DPR-nya hilang. Nah, inilah juga yang kita harapkan
ke depan ini pemaknaan daripada pasal konstitusi mengenai hak-hak imunitas itu perlu diperkuat ya di kita semua. Saya kira itu teman-teman sekalian. Satu lagi Pak, Ya. izin Pak dari saya Pak. Oke lah dengan alasan-alasan yang ada, tapi kemudian kalau ada pandangan dari publik bahwa DPR berusaha melindungi Novanto atau bahkan berusaha untuk mengintervensi upaya proses hukum, gimana kira-kira untuk menjawab pandangan publik? Kita menjawabnya dengan pandangan hukum. Ya. Ini adalah pandangan hukum. Kalau publik sekarang kan banyak sekali memang ya. Siapa sih yang benar di mata publik kan nggak ada. Termasuk Pak Jokowi kan nggak ada benar-benarnya. Tapi kan hukum itu lebih penting. Ya. Saya kira itu teman-teman Tapi sekalian. Presiden kan berkali-kali bilang dia nggak mau intervensi. Gimana? Ya ini kan Ya, apa kita mau bahas itu sekarang ini tentang bagaimana Presiden mengintervensi hukum? apa sih? Ya kan nggak perlu lah ya. Tapi intinya itulah. Ya. Sudah tahu lah Pak Markus. Terus ini Bang, tadi Demokrat sama Hanura nggak datang atau datang tapi tak setuju pulang. Tadi Hanura sebenarnya datang, ya, tapi sebelum rapat, ya, dan sudah menyatakan pandangannya juga, ya. Tadi ada Pak Suding dan Pak Suding juga saya kira sudah menyatakan di pers juga, ya. Berarti tadi tinggal sebenarnya Demokrat yang tidak ada. Tadi ditelepon oleh sekretariat Pak Didi katanya mau hadir, tapi akhirnya tidak nampak. Semua setuju, ya, dengan sikap ini. Siapa aja dari bisa disebut wakil-wakilnya dari PAN siapa, dari ini siapa? Udahlah itu dianggap umum lah. Jadi, kasihan lah. Kena lah bully nanti kawan itu kan nggak kuat nanti. Jadi bully lah. Ini kan kita bela benar, Bang. Rapatnya tertutup tadi Markus. Aku sudah buka ini rapat tertutup tadi. Satu lagi Bang, tadi dipertimbangkan juga nggak? Biasanya kan kita tahu bahwa KPK itu beralasan penyidik punya hak untuk melakukan pencekalan gitu, karena dengan alasan mungkin melihat Hak cekal bukan di penyidik, hak cekal itu di Dirjen Imigrasi. usulannya. Ya, dia mengusulkan. Ya, makanya sebenarnya kita nggak ada hubungan dengan KPK ini. Kita minta Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ini surat dari DPR dan surat ini bukan surat pribadi, ya, tapi ini adalah surat lembaga. Saya kira itu. Ya, cukup teman-teman ya.